Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan buat kita semua yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga kita dilancarkan sampai tibanya waktu berbuka ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Shell episode 50 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 13 April 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Throne of Shell episode 50 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas! Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Hao Chen meredam amukan badas dari Chai-Er yang tidak terima dirinya diduakan oleh Lin Xin sebagai rekan tim pemburu iblisnya dengan mencari solusi menukar tungku roh hadiah juaranya di kompetisi pemburu iblis, Hao Chen pun yang sebelumnya mendapatkan tusukan manja dari belati Chai-Er ketika amukan badasnya memilih untuk kembali ke penginapan dan memulihkan tubuhnya. Dan keesokan harinya, di pagi hari yang cerah matahari bersinar, pembagian regu tim pemburu iblis pun akan dimulai, lebih tepatnya di arena kesatria. Yang mana pada saat ini, arena kesatria sekali lagi dipenuhi kegembiraan yang membara saat banyaknya pesaing datang pada waktu pagi menjelang dengan antusias dan rasa penasaran untuk menemukan regu tim pemburu iblis mereka masing-masing. Yang bahkan tak sedikit pula para pesaing yang datang juga menggibai pertarungan brutal antara Hao Chen melawan Yang Wenzhou di babak final waktu itu. Serta tidak lama ketika para pesaing ini berbondong-bondong datang, Hao Chen, Chai-Er, dan Lin Xin juga tiba secara bersamaan dengan langsung memasuki arena kesatria, menyebabkan para pesaing yang melihatnya pun spontan terdiam dengan semua tatapan mereka yang dipenuhi kekaguman diarahkan kepada Hao Chen. Dan ketika kelompok Hao Chen baru saja memasuki arena kesatria, Lin Xin yang ada di belakang tiba-tiba spontan memanggil nama Hao Chen, menyebabkan Hao Chen yang mendengarnya pun segera tersenyum dan mengulurkan tangannya kepada pemuda bertulang lunak itu, sembari mengatakan bahwa mereka berdua kali ini sudah menjadi rekan tim. Yang hal ini lantas membuat Lin Xin yang melihatnya pun segera mengibaskan rambut panjangnya sebelum juga mengulurkan tangannya kepada Hao Chen dengan merasa mereka berdua kali ini bukan lagi sebatas rekan tim, melainkan juga bisa dianggap saudara. Yang pada dasarnya, setelah Hao Chen saling berjabat tangan satu sama lain dan masing-masing dari mereka bergegas duduk di area penonton, keenam paladin dari 6 kuil agung juga perlahan memunculkan batang hidung mereka di panggung tinggi dengan Han Qian segera menghadap ke arah para pesaing sembari mengumumkan tentang upacara pemilihan regu tim pemburu iblis yang saat ini akan berlangsung. Tetapi sebelum pemilihan regu tim pemburu iblis ini dimulai, Han Qian memberitahukan kepada para pesaing bahwa dirinya kali ini memiliki sesuatu lain yang ingin diumumkan. Yang hal ini lantas membuat para pesaing yang mendengarnya pun serentak menganggukkan kepalanya kepada Han Qian. Serta pada saat yang sama, melihat para pesaing mengerti dengan arahannya, Han Qian segera mengumumkan tentang perubahan peraturan pemilihan rekan tim pemburu iblis disebabkan oleh permintaan Hao Chen waktu itu yang telah disetujui oleh para kepala dan paladin masing-masing kuil, bahwa hari ini dan seterusnya peringkat 3 besar dapat diperbolehkan menukar hadiah juaranya dengan diperbolehkan dapat memilih sesuka jidatnya 2 orang pesaing dari kuil lain untuk dijadikan rekan tim pemburu iblis. Tetapi di sini Han Qian juga mengingatkan bahwa di antara kedua orang yang dipilih, salah satunya harus berada di luar peringkat 16 besar. Setelah pengumuman dari Han Qian ini, banyak para pesaing di arena penonton segera berseru, terutama beberapa pesaing wanita yang tampak tidak keberatan atas pengumuman ini dengan merasa jika saja peringkat 3 besar itu menukarkan hadiah juaranya dan memilih dirinya, mereka bersedia menjadi pacarnya atau bahkan merit bersamanya. Sehingga pada saat yang sama, melihat para pesaing tidak ada yang keberatan sedikit pun dengan pengumumannya, Han Qian pun segera memulai upacara pemilihan regu tim pemburu iblis dengan memerintahkan pesaing peringkat 3 besar, yaitu Hao Chen, Yang Wenzhou, serta Mu Ning untuk naik ke atas panggung. Yang hal ini pun lantas membuat ketiganya segera melangkah maju ke atas panggung dengan segera berdiri di depan Han Qian dan paladin lainnya. Serta secara bersamaan, melihat batang hidung ketiganya yang muncul di hadapannya, Han Qian segera menatap ketiga orang ini sebelum pada akhirnya berhenti di tubuh Hao Chen dengan menanyakan sekali lagi kepada pemuda tampan ini tentang pilihan yang masih sama dengan waktu itu, terlepas dari dirinya menukarnya dengan kompor spiritual. Saat Hao Chen yang mendengarnya pun tanpa ragu segera mengangguk sembari mengatakan bahwa pilihannya tetap sama seperti sebelumnya, yaitu memilih Chai-Er serta Lin Xin.
Hal ini pun lantas membuat Han Qian yang melihatnya pun segera mengangguk dan dengan melangkah maju ke depan, tatapannya segera melesat ke arah Chair dan Lin Xin sembari menanyakan kepada keduanya tentang kesiapan mereka yang bersedia menjadi bagian tim pemburu iblis Hao Chen. Saat Chair dan Lin Xin yang mendengarnya pun segera memberikan jawaban Ana bersedia secara bersamaan, menyebabkan keduanya segera dibimbing salah satu anggota aliansi kuil untuk maju ke panggung dengan berdiri di sebelah kursi pertama. Dan setelah pemilihan kedua rekan tim pemburu iblis Hao Chen, Han Qian segera menoleh ke arah Yang Wenjiao dengan mempersilahkan kepada jenius kuil kesatria itu untuk memilih salah satu pesaing yang ingin dijadikan rekan timnya. Saat Yang Wenjiao yang mendengar ini, segera menatap para pesaing di area penonton sebelum pada akhirnya berhenti pada sosok loli mungil yang ternyata itu adalah Ying Er. Serta tanpa merasa ragu sedikit pun, ia tanpa basa-basi langsung memilih pesaing dari kuil spiritual itu. Yang hal ini lantas membuat para paladin yang melihatnya pun spontan terkejut terheran-heran dengan kebingungan yang menyelimuti wajah mereka atas pilihan membagongkan dari Yang Wenjiao yang memilih bocil betina dengan peringkat terlampau cukup jauh darinya. Akan tetapi Han Qian yang cukup mengerti dengan pilihan Yang Wenjiao ini pun tampak biasa aja. Dengan tatapannya segera melesat ke arah Ying Er sembari menanyakan kepada pesaing kuil spiritual itu tentang kesiapannya untuk bersedia menjadi rekan tim pemburu iblis Yang Wenjiao. Tetapi di sini, Ying Er tanpa diduga memberi jawaban menohok kepada Han Qian dengan mengatakan bahwa dirinya tidak bersedia menjadi rekan tim pemburu iblis Yang Wenjiao, menyebabkan seluruh arena kesatria memunculkan suara gemuruh. Yang bahkan jawaban menohok dari Ying Er ini pun juga spontan membuat keenam paladin memunculkan raut wajah terheran-heran dengan tidak menyangka anggota kuil spiritual itu menolak tawaran dari Yang Wenjiao yang notabene jenius berbakat dari kuil kesatria. Sehingga pada saat yang sama, melihat Ying Er menolak satu tim bersama Yang Wenjiao, dengan wajah suramnya, Han Qian menanyakan sekali lagi kepada loli imut itu apakah dirinya yakin dengan keputusannya. Saat Ying Er yang mendengar ini, tanpa ragu sedikit pun segera mengangguk, serta kekeh dan yakin dengan keputusannya. Yang hal ini didasari atas dirinya, yang tidak mau satu tim dengan Yang Wenjiao di pasukan pemburu iblis. Melihat hal ini, Han Qian segera memandang ke arah Yang Wenjiao, serta dianggap Ying Er tidak ingin satu tim dengannya. Ia sekali lagi menyuruhnya untuk memilih pesaing lain. Yang hal ini lantas membuat Yang Wenjiao yang mendengarnya pun spontan memasang raut kesuraman di wajahnya, sebelum pada akhirnya ia menarik napas dalam-dalam, sembari menyebutkan pilihan keduanya adalah Huang Yi dari kuil penyihir. Sehingga pada saat yang sama, mendengar hal ini, Han Qian yang melihatnya pun segera mengangguk, sembari tatapannya melesat ke arah Huang Yi dan menanyakan kepada pesaing dari kuil penyihir itu apakah dirinya bersedia menjadi anggota tim Yang Wenjiao. Saat Huang Yi yang mendengar ini, segera menyatakan kesediaannya menjadi rekan tim Yang Wenjiao. Serta setelah rekan Hao Chen dan Yang Wenjiao masing-masing sudah dipilih, tibalah giliran Muning untuk memilih rekan timnya. Saat Han Qian menanyakan kepada pejuang kuil assassin itu tentang pesaing yang ingin dipilihnya menjadi rekan tim pemburu iblisnya, yang hal ini lantas membuat Muning menyebutkan salah satu rekan tim pemburu iblisnya, yaitu Duan Ye dari kuil kesatria. Tetapi di sini, Muning secara mengejutkan memilih untuk menyerahkan tanggung jawab sebagai posisi leader kepada Duan Ye ketimbang dirinya. Sehingga pada saat yang sama, setelah menyelesaikan upacara pemilihan rekan tim pemburu iblis untuk peringkat 3 besar, pembentukan regu tim pemburu iblis pun akan segera dimulai. Saat roda putaran nama-nama pesaing segera dimunculkan di arena kesatria, menyebabkan para pesaing yang melihatnya pun segera memasang ekspresi penuh dengan harapan dan kegembiraan, dengan berharap diri mereka menjadi bagian satu tim dari peringkat 3 teratas. Dan tidak lama, Han Qian segera mengumumkan bahwa pembentukan rekan tim pemburu iblis pertama akan dimulai dengan menyuruh Hao Chen selaku peringkat pertama untuk berdiri di roda putaran guna memutar roda putaran untuk memilih pesaing yang akan dipilihnya menjadi rekan tim. Serta pada saat yang sama, ketika Hao Chen berdiri di depan roda putaran, seorang anggota dari aliansi kuil menyerahkan mutiara merah terang yang bersinar kepada Hao Chen. Dan di bawah isyarat anggota aliansi kuil ini, Hao Chen mengambil mutiara merah di tangannya dan meletakkannya di roda putaran. Serta ketika ia melepaskan mutiara itu dari tangannya ke roda putaran, tiba-tiba mutiara merah itu jatuh ke roda putaran, menyebabkan roda putaran spontan berputar sangat cepat, yang bahkan suara tembakan yang keras, tajam, dan jernih segera terdengar, menyebabkan suara hantaman dahsyat segera mempengaruhi semua pesaing di area penonton. Sehingga pada saat yang sama, setelah beberapa menit roda putaran ini berputar sangat cepat, kecepatannya tanpa diduga secara bertahap menurun, dan 10 nama pada roda putaran juga menjadi lebih berbeda, sebelum pada akhirnya roda putaran itu pun berhenti dengan menunjukkan nama-nama pesaing yang akan menjadi rekan tim pemburu iblis Hao Chen.
Setelah roda putaran itu berhenti, Han Qian segera mengumumkan nama-nama pesaing di roda putaran itu yang akan menjadi rekan tim Hao Chen. Yang mana rekan tim pertama yang muncul di roda putaran segera diumumkan Han Qian. Saat itu menunjukkan nama seorang pesaing dari kuil prajurit yang secara mengejutkan itu ternyata adalah Yuan Yuan. Serta pada saat yang sama, setelah menyebutkan nama Yuan Yuan, Han Qian segera memerintahkan wanita tomboy itu untuk naik ke atas panggung. Saat Yuan Yuan yang mendengar ini segera memegangi perisai besarnya sembari berjalan ke depan dengan riang gembira. Yang hal ini lantas membuat Hao Chen yang melihatnya pun segera menyambutnya dengan mengulurkan tangannya dan menatapnya sembari mengatakan selamat datang anggota baru. Sehingga pada saat yang sama, mendengar kata yang diucapkan Hao Chen, Yuan Yuan menahan diri untuk tidak menunjukkan euforia yang berlebihan di hadapannya. Saat dia segera menjabat tangan pemuda tampan itu, sembari menunjukkan sifat agak lainnya, dengan menantangnya untuk baku hantam jika memiliki kesempatan di masa depan. Yang hal ini lantas membuat Hao Chen yang mendengarnya pun segera tersenyum kekeh sembari menjawab, "Gas kuy." Dan setelah Hao Chen mendapatkan rekan tim dari kuil prajurit yaitu Yuan Yuan, Han Qian segera memerintahkan Hao Chen untuk memutar lagi roda putarannya. Saat nama-nama yang muncul berikutnya antara lain Sima Xian dari kuil pendeta serta Ying Er dari kuil spiritual. Dan dari sini kita pada akhirnya mengetahui bentukan regu tim pemburu iblis Hao Chen. Dengan diantaranya adalah Hao Chen dari kuil kesatria, Chai Er dari kuil assassin, Lin Xin dari kuil penyihir, Yuan Yuan dari kuil prajurit, Sima Xian dari kuil pendeta, dan Ying Er dari kuil spiritual. Ya, sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Steel episode 50 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.